A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Mukarramah dalam para habaib yang mulia, yang terhormat, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Berkhusus pada sahibul bait Bapak Mah dan sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita kembali bisa berhadir dalam rangka memperingati hari atau bulan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam selalu terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Aktif lampor. Kita memperingati hari atau bulan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tujuan lain selain untuk mempertebal, memperkuat, memperkokoh keimanan kita, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum dari masjid tadi salat isya langsung ke mobil, jadi kada sawat apa-apa. Kira acara biasa aja di rumah aja, ada tahu ganalan pemberian. Jadi dari habis salat isya langsung ada sawat, makanya salindang sudah kada sawat. Artinya ulun kada nganggap seolah-olah kita acaranya ini dan itu kada, karena memang habis salat ada naik ke rumah biasa untuk acara maulid ini kita muliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memakai sunnah beliau, selendang, sorban. Cuma bisa juga di rumah-rumah jamaah tuh, karena
maknanya ada majelis rumah pribadi, kadang biasa aja, tapi hati kita tidak mengurangi menghormati, ta'zim, ampun rumah, masyarakat yang dari sini mereka dalam rangka mengangkat kembali ingatan untuk mengingat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mengira itu orang bacara besar-besaran, ya bacara di rumah aja. Jadi ringkas seolah analullah pikir kita ini mulai khusus tahsis bulan Rabiul Awal itu memeriahkan apa seluruhnya, kan akhir ada Rabiul Akhir, diumpamakan seperti kita ini habis berjalan kemana arah kita, pasti kita menyiapkan pakaian yang cocok ya, ke masjid pakaian muslim, pasar kan pakaian bebas. Apa akhirnya yang dipakai ini seluruhnya dilepas ya, sudah sampai ke rumah kopiah dilepas, selendang dilepas, baju dilepas, bisa ada baju lagi. Baju panas juga, musimnya panas ini. Ya, apa maknanya? Yang pian lihat tuh, apakah pakaian ada. Kalau diri pian aja lagi mencongkong serangan. Nah itulah makna kita mentakzim, meriahkan hari lahir Rasulullah SAW. Akhir ada akhir. Apa yang dipetik, apa yang diambil, apa yang kita yakini, kita bawa, taruh dalam jiwa, nah itu yang diambil, bukan pakaian. Pakaian dilepaskan, lagi hidup aja udah dilepas, panasan. Dari ke rumah, tak tinggal nih wujud kita. Berakhirnya bulan Maulid, terus berakhir seluruh ziarah ke Madinah ada akhir, tapi nang kada berakhir di wujud kita. Diri kita tuh kemana aja, ada akhir. Begitu kita di masjid, diri kita di masjid. Begitu di rumah, diri kita di rumah. Begitu tidur, diri kita tidur. Begitu kita masuk ke dalam kubur, diri kita dalam kubur. So alam arwah ada ditinggal dan tidak bermasa. Tidak ada kata awal, akhir, tidak ada. Wal awal, wal akhir, wal zahir, batin. Nang zahir, batin, kan ada akhir. Itu nang dipetik. Kalau melihat daripada meriah dan anunya, itu tidak ada. Itu hanya sekadar kita mengamalkan sunnah di sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Hendaklah kamu berhias bila mau ke masjid. Khuzu ambil zinatakum, hiasan kamu, pakaian yang baik. Sunnah Rasulullah tatayyub berminyak wangi. Rasulullah warnanya al-bayat, putih. Tapi kan ada akhir minyak wangi, ada akhir minyak wangi, apa habis. Ada lagi baunya, tinggal bau seorang juga. Oh, ke arah mana ke baunya tahu lagi dah. Artinya nang pian peringati itu kembali kan ke wujud pian. Apabila kada ke wujud pian kan salah jalan. Kemana arahnya? Apabila Rasulullah kada ada di dalam diri kita, salah jalan kita. Apabila Allah tidak ada di dalam diri kita, salah jalan. Nah Rasulullah menggaris man arafa rabbah, man arafa nafsahu faqad rabbah. Ada riwayat hadis dari kata ulama, Rasulullah a'rafukum min nafsi, a'rafukum ya. Ke arahnya itu perjalanan hidup, arah terakhirnya diri kita juga. Apabila kada bertemu dengan yang namanya diri kita, tidak akan ketemu yang namanya Rasulullah, apalagi Allah.
mudah tuh contohnya sangat bisa dipahami. Nang pian lihat nih seluruhnya ini hiasan. Al-kaun isyaratun wa antal maksud, bermaklam semestanya hiasan. Antal maksud, wujud Rasulullah, nah itu nang asli, nang dimeriahkan, ditakzim, dan tidak ada kata lahir, tidak ada kata wafat. Tidak ada kata tahun 1400, tidak ada. Itu hanya hiasan hidup. Tidak ada kata waktu Senin, Selasa, Rabu, itu hiasan. Tidak ada kata waktu sahur, hiasan. Pahin cari Rasulullah, di situ ada bertamu. Meriahkan Rasulullah di bulan Rabiul Awal, ada bertamu Rasulullahnya. Karena itu akhir dilepas, mana berakhir ternyata Rabiul Awal, sambungannya Rabiul Akhir. Akhirnya berakhir sambungannya Jumadil Awal. Terakhir Rajab, Sa'ban, Ramadan, terus ada akhir. Yang tidak ada akhirnya, wafi ampusikum atala tubsirun. Kamu harus kenal diri kamu. Fi ampusikum, dalam diri kamu. Atala tubsirun, kamu kok tidak melihat dengan percontohan isyarat Allah Ta'ala. Nah, kada berubah diri kita. Orang asa bisa berubah. Rupa kita bisa berubah, kelakuan kita bisa berubah, rasa bisa berubah. Rupa kita di waktu muda nyaman dilihat, sudah tua ada nyaman dilihat. Kayak bermasalah aja. Rupa orang bermasalah, mengkarit aja digaduh, ada bisa bayangan. Ada lalu rupa orang senang tuh ada bermasalah aja. Yang kali nyaman dilihat. Karena ini di dalamnya orang hanya turun kepada arah seluruhnya, kita akan seperti itu. Artinya berubahlah rupa. Kemudian pangrasa berubah. Lagi muda itu pangrasanya ada beban hidupnya rame aja. Sekali umur betuha beban hidup, tapi kirakan dia juga. Tapi kirakan keluarga, tapi kirakan anak, tapi kirakan cucu, tapi kirakan tabuat. Apalagi diri seorang agennya kan perubah pengerasanya. Lagi kita belum makan keluarga, 4 makan lawan orang tua masih nyamannya raminya, anak main bola anak buka hari hujan, ada beban hidup. Sudah makan keluarga, ada kawan lagi anak main bola, Gemini itu panci ya. Kada bayiwak aja, ada beban. Seluruhnya hanya hiasan yang pian lihat, belum asli. Ini kada ketemu oleh Rasulullahnya, memperingati bulan, memperingati hari, memperingati sejarah. Itu perjalanan sidin. Memperingati itu kan dijadikan kada lupa lagi, kan kada harus tapi amposiku. Ilmunya sudah ada, tetapi tidak berbekas. Kuliah orang tadi ahli komputer, tapi begitu lulus sekalinya jadi peternak ikan. Nah, lalu kada membekas komputer. Mun iwak deh pakai komputer, di iwak aku ada bisa ngambil cara ngapa-ngapa. Ringbe hitung berkilo aja, sepikul aja ini juga. Padahal lulusan sarjana komputer. Tapi kadang membekas sarjananya. Kenapa seperti itu? Itulah makna peringatan. Ada jadi diri. Belajar itu peringatan kalau kuliah belajar apa seluruhnya, ambil buku tentang tata cara dan cara untuk menghadapi seluruhnya. Tapi bisa ada membekas di waktu akhir selesai kuliah. Tergantung arah hidup. Karena dia muntah itu orang kuliah Kak Banjarmasin, orang sugih berduit, lulus ya. Titel SE sarjana ekonomi, habisannya iya tadi.
diulahlah di kampung sumur sepanjangnya dan deki bibit iwa. Jauhnya ke pertanian, pertanakan. Karena arah hidup nih kada tahu rahasia Allah. Inilah makna ampus. Nafsun masih ada wujudnya. Nafas masih berasa keluarnya. Tapi apabila sudah bicara ke atasnya, ampus, nupus, itu sudah tidak ada lagi rasa. Kata Allah menyebut wapi ampusiku, hadapi nafsiku. Kalau bicara Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min ampus, bukan nafs. Telah datang Nabi Muhammad itu di dalam ampus kamu. Yang kita lihat seluruhnya hanya sunnah beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya beliau sangat menghargai, memperhatikan sahabat. Kalau saya salat subuh, apabila Rasulullah bertanya, beliau sangat melihatnya yang hadir. Jika ada orangnya ditanya oleh Rasulullah, mana si Fulan? Ada juga yang tahunnya dikirim utusan dari Rasulullah, datangi si anak ke sana. Sahabat mendatangi. Pak, masalahnya apabila masalah ia garing, Rasulullah mengunjunginya. Oh, ternyata ada masalah syugul pekerjaan, maka Rasulullah membantu pekerjaan itu. Itulah makna harisun alaikum, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum. Rasulullah sangat orangnya mulia, sangat terhormat dan sangat indah. Beliau sangat memperhatikan apa yang maulah kamu susah. Beliau dalam hidupnya. Nah, ini sistem yang disebut namanya sistem kekeluargaan. Lain sistem hanya di dalam kata antara seorang yang ia menjadi pemimpin dengan orang dipimpinnya, jarak ada bos dan buruh. Itu ada keluarga karena ada wujud gaji. Bos digaji, buruhnya digaji. Rasulullah SAW penerapan beliau ada. Penerapannya kekeluargaan ditutuplah makna nang kada nyaman. Apakah nang kekurangannya? Kada dia melihat kekurangan, nang dilihat kelebihan. Lalu rame. Ada melihat dosa, yang dilihat adalah kebaikan. Rame lalu. Kita nih melihat dosa, ada kawan-kawan. Diri kita berdosa, orang lain berdosa juga. Bersama pada dosa, bakal ada maunya, bukan. Paling bakalahi keduanya. Ya ketemuan bakalahi apa? Karena memandang dosa orang aja. Orang sana memandang dosa juga. Ya kesalahan namanya, ada mau jadi. Nah, sistem Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beliau beserta dengan sahabat sistemnya lihat baik. Amma bikum min ni'matin fa minallah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu aja yang kamu bicarakan, nampak akan dan pandang dengan mata, dengar dengan telinga. Nikmat artinya yang baik aja. Pernah berkunjung seorang ulama Ibnu Mujahid kepada seorang imam besar di dalam Sufiyah, ahli ma'rifat, Imam Syubli. Ibnu Mujahid langsung mencium kepada Imam Syubli. Dia mencium Imam Syubli. Ditanya oleh orang yang ikut, bagaimana sih? Ada di sana mungkin tidak ada orang seperti itu. Ya adatnya salaman, paling adatnya wa'anakah. Bahasa kita bertakut aja. Ini mencium dia.
Ibnu Mujahid berkata, saya bertemu dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah mencium Imam Syibli. Saya ikut sebagaimana Rasulullah SAW. Ini makna kekeluargaan. Saya tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ngapain sampean mencium Imam Syibli? Oleh Rasulullah SAW, Imam Syibli apabila selesai salat ia mengamalkan Al-Quran yang di dalamnya beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Satu ayat, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa rabb. Dua ayatnya itu dia ulang 7 kali. Setelah itu mengata, sallallahu alaika ya Rasulullah, ya alaika. Rasulullah sangat senang kepada beliau. Ya beliau dicium oleh Rasulullah. Dan makna bahwa kecil amaliyahnya, kadang kita kadang mengerti. Yang sering dibaca awal maulidnya itu bisa jadi binting, ulang 7 kali. Oh tidur dibaca, dia tahan daripada ilmu sihir. Kita mau keluar rumah baca itu, ya bisa menjadi binting keselamatan dan perjalanan. Kita satu masuk di kampung merasa kada aman hatinya, asa apa baca itu. Mudah aja. 7 kali mengulang. Imam Syibli menambah sallallahu alaika ya Rasulullah. Orang dahulu. Karena orang mengerti sudah Rasulullahnya diampus dalam diri. Sehingga kalimat alaika, engkau, ada wujudnya. Ada alaihi atasnya, sallallahu alaihi. Salawat Allah atasnya Rasulullah kan ada wujudnya. Huwa lil gaib, huwa itu orangnya kan ada. Ka anta lil mukhatab, orangnya ada wujud di depan lagi. Dah depan bahasa orang Banjar. Sehingga dibawa ka. Imam Syafi'i kada merubah pengajaran Rasulullah SAW di waktu salat. Begitu memberi salam kepada Rasulullah tetap assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Tetap alaika. Ada assalamu ala nabi. Ada ala nabi tetap ka. Imam kita Syafi'i. Salam kepada engkau wahai Rasulullah. Wujud beliau berarti ada. Selama ada wujud diri kita, wujud Rasulullah ada. Karena wujud kita ini kenyataan daripada wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbit nur beliau. Tidak ada keraguan ilmu. Yang kita pakai menjadi pakaian kita, yang kita makan menjadi makanan kita, minum menghilangkan seluruhnya terbit daripada beliau nurnya. Sehingga Rasulullah menjamin seolah hidup kita. Allah yang bikin, Rasulullah yang jaminkan untuk bagi. Allah muqti nama anal qasim. Wallahu muqti, Allah yang membagi, Rasulullah bagi. Tapi kita seluruhnya berasa. Rasulullah itu orang besar, tidak ada satu orang pun yang dapat menandingi beliau. Sehingga kita bulan Maulid begitu acara peringatan Rasulullah seperti lebih mudah membaca kitab. Kalau membaca kitab tafsir Al-Quran, baca hadis sangat mudah. Begitu Rasulullah sangat sulitnya untuk pasnya dengan fisik beliau. Semuanya hanya bercontoh bisa. Rasulullah SAW sahabat seperti bulan. Rasulullah lebih cantik daripada bulan. Tetapi bagaimana memisah ini sangat susahnya. Sehingga seperti berarti dalam diri. Cuma bahasa kita Allah Ta'ala beri anugerah untuk kita bisa mengeluarkan pembicaraan tentang Rasulullah SAW. Sebenarnya berat. Al-Quran sangat mudah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi begitu Rasulullah sangat susahnya memisah beliau. Karena tidak ada tandingannya ini. Rasulullah lebih. Matahari bersinar dengan seluruh alam semesta. Rasulullah lebih bersinar. Tetapi bagaimana memisahnya? Sehingga seluruhnya hanya mampunya
permisalan kecil, tidak mampu permisalan pas sempurna dengan wujud Rasulullah kadakau. Itulah sangat, kalau sudah bicara bulan Maulid, bicara Rasulullah, itu sangat hati-hati mengeluarkan, karena salah-salah kita menghina Rasulullah. Beliau sangat sempurnanya di dalam fisik badan beliau, di dalam akhlaknya, di dalam hatinya, di dalam ruhnya, di dalam seluruhnya. Tidak bisa satu orang pun qablah sebelum Rasulullah, ba'dah sesudah Rasulullah, dari wujud adanya bumi, adanya makhluk, kadakala sempurna memisah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau kekasih Allah. Bagaimana kita bisa orang yang ditajalli oleh Allah melebihi kepada seluruh tajalli keagungan Allah Ta'ala. Nabi Musa masih kecil, dibuanglah Nabi Musa di sungai ini karena ada peraturan Raja Fir'aun apabila anak laki-laki dibunuh. Maka Allah bertajalli ke Nabi Musa, tajalli jamalullah. Apabila dipandang orang, ada ingat lagi, nah ini anak lelaki, nah ingat bagusnya. Tajallinya hanya tajalli kecil. Alqaitu alaika mahabbatan minni, oleh Allah saya bertajalli kepada Nabi Musa, maka Fir'aun anak membunuh, jadi hilang ada dari kita keingatan peraturan. Ini cocok dulu anak angkat. Maknanya itu hanya kecil tajalli. Bagaimana tajalli dengan sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamalullah ini. Nah, inilah seluruh orang ahli hadis. Kenapa sampean mau meriwayatkan hadis dengan seluruh? Mereka begitu membaca kitab fikih biasa aja. Imam Malik begitu apa, kamu mau tanya apa tentang fikih, maka beliau menghadapi apa yang seluruh beliau. Kamu tanya apa? Saya mau tanya tentang hadis Rasulullah. Maka beliau masuk kamar, mandi dulu. Mandi beliau salat 2 rakaat. Setelah itu berminyak wangi. Beratnya hadis itu memisal wujud Rasulullah ini itu. Kalau bicara masalah kita sejarah mudah, tapi bicara begitu Rasulullah ini bukan orang biasa. Sehingga seluruh jiwa ini tidak mampu untuk memisah, itulah makna. Kita hanya sekadar nang dilihat tuh isyarahnya aja. Permisalan, percontohan, lakatkan hampir uswah pada contohannya. Tapi kalau Rasulullahnya tidak ada satupun, hanya Allah yang tahu. Kemuliaan keagungan yang diberi Allah tidak ada artinya kita memeriahkan Rasulullah. Tidak ada menyambut hari lahirnya Rasulullah, menyambut sejarah beliau, menghafal hadis beliau, menghafal Al-Quran. Di otak kita hanya ada seluruhnya, daripada tata cara makan Rasulullah, pakaian apa, seluruhnya. Kadang kalau ada apa-apanya, karena beliau Allah. Jadi kitanya hanya sekadar bahasa kita untuk menimbulkan di dalam diri kita adanya wujud peringatan, menimbulkan di jiwa. Tidak ada satupun orang yang saya sama seperti, tidak ada. Seluruh dari sahabat Rasulullah pun turun kepada para aulia, baik wali kutub, qutbul aktab atau seperti apa, tidak ada satu yang berani saya persis, tidak ada. Seluruhnya ada di bawah Allah, satu titik kurang di bawah. Karena kalau ada yang menyamai Rasulullah kada abdal lagi, Rasulullah kada agung lagi, Rasulullah kada lagi makna kemuliaan beliau yang seluruhnya imamul anbiya wal mursalin, imamul auliya was sadiqin was syuhada, imamul salihin. Kada ada lagi imam kalau ada yang sama. Dari itulah wujud para anbiya itu kada ada yang melebihi beliau, padahal beliau tadi. Maka dari itu beliau akhir beliau mengumpul seluruh syariat dan dirubah dengan syariat beliau. Agamanya itu jadi agama Rasulullah, sunnahnya di sunnah Rasulullah. Sehingga kita mengikut
Rasulullah. Pada zahir sejarah coba kita berkorban mengikut Nabi Ibrahim. Tapi kan syariat Nabi Ibrahim telah dirubah oleh syariat Rasulullah. Jadi korban kita mengikut sunnah Rasulullah. Hanya sejarah Qur'annya saja. Kullu syariatin, seluruh syariat yunsakh, dinasah, dirubah. Maka Rasulullah SAW bicara korban saja, beliau berkorban. Beliau berkata, korban saya ini bagi umat saya yang tidak bisa hidupnya berkorban. Apa maknanya ini? Rasulullah ada di dalam diri umatnya. Cuma umatnya kada paham. Dari perjalanan Rasulullah SAW tidak pernah beliau makna seperti kita antara beliau dengan umat ada dinding, tidak ada. Awal di alam ruh beliau awal, tapi umatnya seluruhnya ada di dalam awal beliau, cuma belum jahil. Maka riwayat sejarah Rasulullah SAW beliau dipindah di sulbi, artinya ada wujud sidin. Itu percontohan yang aslinya, tapi Nur Sidin dipindahlah sulbi abah ibu sama, cuma kita kada asli. Kita ibarat bahasanya hanya percikan tabarruk keberkahan beliau. Berkah wujudnya Rasulullah, maka berwujud kita ini. Tapi sama deh sulbi dan sulbi. Sama aja bolak-baliknya. Karena awalnya di dalam rahasia juga sama. Nah ini yang maknanya apa ampasikum tadi. Hendaklah kamu mengetahui dalam peringatan dan seluruhnya, di dalam ibadah dan seluruhnya kembali kepada diri kita. Tidak ada yang kembali kemana-mana. Kita hendak mengetahui ibadah kita diterima atau kada di dalam diri kita. Apabila di dalam diri kita mengontak sampai kepada Allah, tanda ibadah diterima. Apabila di dalam diri mengontak ke makhluk, minta puji kepada makhluk, merasa lebih dari makhluk, ibadah kita kada diterima dalam diri kita juga. Rasulullah SAW pernah dihina oleh orang musyrik karena beliau meninggal anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Rasulullah mengindung anak sidin. Bosan pas terakhir maka mengalirlah air mata Rasulullah SAW. Oleh sahabat, ya Rasulullah, apa ini air mata ini? Beliau mengajarkan kita kada boleh makna di dalam mendapat musibah itu ada sabar. Niah, bahasa kampung menggurit, kuriak-kuriak, bahim paur, menangis, mukul badan, memukul ketimbuk, merobek pakaian, haram hukumnya. Amun berdoa ada masalah. Orang baca Yasin, ayo Yasinan niah hujan. Nah itu kepala gundul aja medahkan. Kalau lo butak berembut lagi. Orang baca Yasin medahkan ya. Karena Rasulullah aja keluar dari mata sini sahabat. Apa yang ini menangis? Hadhihi rahmatun, bukan ya. Ini rahmat kasih sayang Allah mengucur di mata. Karena ada hubungan anak meninggal. Maka wujud air mata itu tidak ada hukumnya. Apabila tidak disertai dengan mencela, sertai dengan mengadu-ngadu, disertai seperti di dalam hidup yang kayak kita aja dapat musibah surangan orang lain kan sebuah musibah. Nah ini nih ya, yang menyapa dia menjata keluar mengalir, ada apa-apa, ada masalah. Hadi rahmatun. Ini dia Rasul, ini kasih sayang, bukan ya. Nah lalu disitulah kita bisa menjabar rahasia yang dikata titisan air mata.
Kalau ada orang meninggal dunia ini kita doakan itu tidak nih ya, karena ada dalam hukum salat fardu kifayah. Salat berdoa dan baca Quran, kita berkumpul baca Yasin bukan ya. Pengumuman telah wafat, telah meninggal, telah berpulang ke rahmatullah sebulan, tidak ada hukumnya. Itu hukum di dalam martabat adat yang oleh Rasulullah SAW. Bila kita punya keluarga, kita punya kawan, ia mendapat kesusahan, kita disuruh menolonginya. Wallah fil auni abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah menolongi hamba selama hamba itu menolongi saudaranya. Apabila tidak ada pengumuman, bagaimana mau tahu? Yang dilarang itu mengumumkan, tujuannya agar supaya banyaknya orang datang, nah itu seolah saya hebat, itu yang kada boleh. Jadi seluruhnya kembali tergantung siapa kamu, diri kamu itu siapa. Apabila di dalamnya ada wujud Allah, wujud Rasulullah, tidak ada masalah. Tapi begitu wujud kamu dan wujud makhluk, nah itu nambah masalah. Sedangkan orang-orang yang secara jahil di dalam martabat hukum saja, dia melihat wujud makhluknya, ia tidak melihat wujud Allah. Maka oleh orang musyrik kalau kayak itu Rasulullah itu Allah Ta'ala kada lagi tunjuk dibenci Allah sudah, karena setiap anak orang abahnya punya anak laki-laki meninggal dunia, berarti ini abahnya kada baik. Nah, itu turunlah ayat wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak meninggalkan Allah kepada engkau wahai Muhammad, dan tidak membenci engkau dengan ada wujudnya wafatnya anak beliau yang bernama Ibrahim. Ternyata di dalam hidupnya ini apabila salah di dalam pandangan, memandang, mengembalikan ke dalam wujud diri kita, kita bisa salah memaham wujud alam semesta. Salah memaham wujud alam semesta menjadi musibah kepada kita. Jadi balainya karena salah. Kesalahan tergantung kita sendiri. Tergantung bagaimana kita. Nah inilah yang sangat pentingnya. Belajarlah, tapi sampaikan ke dalam pelajaran diri kita. Berzikirlah, zikir sampaikan ke dalam diri kita. Bersalawatlah, tapi salawatlah sampaikan ke dalam diri kita. Kalimahnya semadingannya tuh berapa aja, tapi tetap terakhirnya diri kamu. Apa aja nang digawe apabila kada ada diri terakhirnya, tidak akan berhasil. Di diri kita ini sudah lengkap Allah Ta'ala maulah untuk agar supaya mengetahui dan meyakini ada wujud dan wujudnya itu. Ada wujud Allah di dalam diri kita, ditaruh ruh af'al Allah. Ada wujud Rasulullah, ditaruhlah di dalam diri kita rasa, pancium, panglihat, pendengar, pangrasa. Tak beda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wujud abah kita, ada wujud ibu. Dilihat nih, ibu kelihatan mulai ini ada bulu, darah, daging, lemak ibu. Abah kelihatan nih kulitnya, ada kulit, urat, tulang, sumsum, bisa jualan kuku. Ada wujudnya. Wujud kita mananya? Wujud kita kan ada dalam rahasia. Kenyataan daripada wujud orang sekalinya nah ini. Nang nampak wujud orang, nang kada nampak pun wujud orang. Nang bernama kita mana orangnya? Rahasia. Maka kita mengadakan seluruhnya pujian-pujian sekalinya kembali ke diri kita aja. Kita mengadakan doa dan seluruhnya sekalinya kembali ke diri kita aja. Dan seluruhnya ya seperti itu. Itulah percontohannya di dalam diri kita seluruh putaran kehidupan. Nah apa aja ngarannya ada, tetapi menjadi rahasia. Kadang-kala apabila dicari, nang kita temui hanya isyarat aja. Aslinya kada bertemu. Mencari mana wujud matahari di diri ini panas.
sekalinya jadi daerah itu sifatnya panas. Apabila kuat benar panasnya, naik ke kepala. Keluar di muntung, lalu iba mamai. Keluar di mata mencilang mata. Keluar di talinga caget kayak talinga sapi. Dia mata bin habang, muntung bin lain, talinga caget berjauhan lagi. Jangan diparaki, nah itu habis dah. Karena itu wujud tajalinya panas. Nang bernama api. Api itu hakikat tajali jat. Kitanya lalu ya Rasulullah, apabila kamu ada timbul di diri kamu panas, timbul di diri kamu marah, bawa wudhu. Ada kawa juga bawa mandi. Apabila kamu waktu berduduk ada kawa menahani bawa berdiri. Waktu berdiri ada kawa bawa barabah, ada kawa juga bawa berjauh. Karena itu sangat berbahaya. Jad jalalullah apabila ia bertajalli hancur. Napa nang digawinya kada ada kontrol, dia fa'alul lima yurid. Tajalli jad ke alam semesta hancur jadi habuk. Tajalli ke apa aja, sampai ke nur Rasulullah, tajalli jad hancur nur. Karena nang kawa mampu jad tu bertajalli hanya ke sifat yang namanya nur jad, itu aja mampu nah. Kalau kada hancur semua. Makanya bila turun tak diobat. Oleh Rasulullah apabila panas kan mau turun juga nyalamakan orangnya kebanyu. Habisakan sampai kepala nih nyala obat dari Rasulullah panurun panas. Mun kita makin panas makin takutan mandi. Karena kada sambuh-sambuh aja. Sekalinya orang mandinya bukan kayak kita becibuk, penyalam, random ini sampai itu. Direndam seikungan. Entar lolos merandam, nah innalillah. Ada obat lagi. Alasan merandam, ya jadi obat artinya mana bahasa? Ternyata di dalam hidupnya ini kan berlawanan, lawanannya tuh ya obatnya, api lawanannya air. Orang nang ratan emosi lawanannya orang nang lemah. Apa aja orang tuh pahlawan, lawanannya cari nang paling lama pembungkulannya manusia. Ada episode nang pahlawan tadi ada yang mampu. Orang dari kayak apa aja gagah apa soalnya. Seorang orang ibu-ibu nang kena Tuhan sudah mati juga. Karena palamahnya kayak itu. Apabila orang nang kuat benar tuh awan nang kuat belawan. Dia nang paling palamahnya litoi juga. Nah ini kan percontohan maknanya maksud kita nah itu. Kita nang ini kan jelas sudah bersifat lemah. Jelas sudah bersifat ada bedaya, siapa nang kuat ini, siapa ini nang bisa ini seluruhnya. Nah ini akan menimbulkan bisa mengenal kepada kembali asal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu menjadi syahadat orang kita kada boleh tertinggal. Apabila ditinggal murtad dalam sembahyang syahadat di bawah, di luar sembahyang di bawah, di waktu kita di rumah di bawah, kita ke pasar di bawah, di waktu hidup di bawah, di mati di bawah, alam kubur di bawah, dibangkit di bawah, kemana aja di bawah. Apabila tinggal murtadam kita. Ini syahadat artinya penyaksian saya, penyaksian itu ibarat bahasa kita itu surat lengkap. Amun kada lengkap suratnya paling berapa langkah aja tangkap orang aja. Ini pasti masuk ke pesawat, berisi tiket kan ya. Tangkap satpam tengah jalan. Nah ini suratnya kita. Nah ini menuju perjalanan dunia, menuju alam kubur, menuju akhirat, menuju surga. Surat lengkapnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pemeriksaan penyempurna surat itu kalau ya ada salat, ada puasa, ada berzakat, ada penyempurna aja. Orang kada salat mazhab mu'tabarah tetap ya muslim. Karena asyhadu an la ilaha illallah itu tetap. Ada kaul menyatakan bahwa apabila kada salat hukumnya kafir, mantarka salat fakat kepada zihara. Itu kaul bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaul Mu'tazilah. Mu'tazilah apabila seseorang berbuat dosa besar kafir. Kita Ahlus Sunnah ada. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali merubah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
tinggi malam sudah kita nih, kada kawal gulun memanjangi akan hawanya dingin gunung. Karena isuk anak nurih karit ngalih pulang salah turit atau di tangan. Lalu tinggi malam ya selama ini aja ulun pada sampean taala tarida dan kekurangannya kelebihannya semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, manjangkan umur kita selama dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.